Teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman KCC sepekan. Ibadah raya akan diadakan secara on-site dan online pada pukul 10 setiap minggunya. Sudah tersedia di platform YouTube dan Facebook. Mari bergabung di dalam komunitas KCC, yaitu Home, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3, Home Jakarta Utara, setiap Rabu pukul 8, Home Jakarta Timur, setiap Rabu pukul 8, Home Couple atau Keluarga, setiap Sabtu pukul 8. Doa pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 via Zoom. Link Zoom akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga lewat doa pagi. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman, saudara bisa mengakses Kivotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara saudara berpikir. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, atau email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati.
percaya kalahku dalammu selalu akan ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kaulah yang besar. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh, 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 sangat baik bagi kami Yesus. Bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Hanya dengan hidup yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu Bapa. Bahkan lebih Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sangat baik Engkau dalam hidup kami Bapa. Saat kami merenungkan Tuhan akan perjalanan hidup kami Bapa, sungguh Tuhan, sungguh kami sangat Tuhan mengucap syukur Bapa, karena Engkau teramat sangat baik, baik sekali bagi kami Bapa. Tidak pernah tinggalkan kami Tuhan sedetik pun dalam hidup kami, selalu menyertai kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kami menyatakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Hati kami ingin terus dan terus berkata Tuhan, mengatakan Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Jesus. Thank you Lord. Amin. Haleluya. Dengan apa kan
kasih dimanapun saudara berada pagi hari ini. Kita sama-sama kembali lagi bertemu dalam ibadah online dimanapun saudara berada dengan saya, Melda. Nah, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita menghargai waktu 30 menit ke depan bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama saudara. Ya, Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di tengah keadaan dunia ini, bahkan keadaan yang sulit ini. Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dengan iman, membuka pikiran-pikiran kami, bahkan benih-benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, bukan di bebatuan semak belukar dan Tuhan pinggir jalan. Dan kami berdoa, kami tidak izinkan burung-burung di udara adalah lamban dari kuasa kegelapan roh jahat yang mencuri kebenaran firman Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami pagi hari ini. Engkau menguasai setiap diri kami masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya saudara-saudara, senang kembali bertemu dengan saudara-saudara pagi hari ini. Mari sama-sama kita konsentrasi, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Nah, saudara, kabar baik atau good news. Saudara tentunya pernah mendengar kabar baik ya. Dan biasanya kabar baik ini sangat menyenangkan ya. Kabar baik ini juga ditunggu-tunggu dan dinantikan. Kabar baik bisa terjadi di dalam keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas rencana kita. Ini sangat menggembirakan. Nah, saudara-saudara, karena apa? Realita bagaimana perasaan saudara ketika saudara mendengar kabar baik yang disampaikan oleh orang lain. Wah, tentu senang sekali bukan? Gimana saudara? Senang sekali bukan? Setiap kita pasti pernah menerima kabar gembira ya atas apapun itu. Dan karena apa? Kenapa menggembirakan? Karena memang realita pun berbicara. Hari-hari ini saudara tahu ya, tidak ada yang tidak mengetahui keadaan sulit yang sedang kita hadapi. Tapi semakin hari menjalani hidup yang tak semakin mudah atau alias sulit ini. Jadi kabar baik ini merupakan hal yang sangat menarik dan kadang dinantikan juga. Betul apa benar saudara? Hah? Yang mana? Nah, pasti saya percaya semua kita membenarkannya. Nah, siapkan hati saudara pagi hari ini. Siapkan hati saudara, pikiran saudara hari ini. Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika saudara menyampaikan kabar baik atau berita Injil dari Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apakah tugas berat atau sulit? Wah, ini sulit. Wah, ini bukan untuk saya. Waduh, maaf saja, saya kayaknya nggak punya kemampuan nih. Atau ya kabar biasa aja. Kita mendengar kabar Injil itu seperti kabar-kabar yang lain, kabar biasa yang tidak ada bedanya. Atau wah, nggak mesti kali ya. Saya mah nggak mesti kali, karena saya pikir saya sih udah ambil bagian sih. Saya udah percaya Tuhan, saya melayani, saya juga baik-baik aja, dan saya juga bisa melakukan hal-hal yang rohani. Nggak mesti kali. Nah, seorang anak Tuhan perlu mengetahui dan mempunyai visi untuk apa dia diselamatkan dan masih diizinkan hidup di dunia ini. Saudara dan saya masih diizinkan hidup di dunia ini oleh Tuhan, diberi kesempatan hidup. Dan apakah kita hidup hanya untuk kita sendiri, atau kita sudah menikmati, kita juga hidup juga hidup yang baik, tidak membuat suatu keadaan yang orang lain menjadi sulit. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tetapi di sini dikatakan milikilah hati dan visi Tuhan Yesus, peduli kepada orang-orang yang terhilang dan tersesat. Saudara, di sekitar saudara, mungkin teman, sahabat, keluarga, apakah ada orang-orang yang tersesat?
Apakah ada yang orang-orang terhilang? Nah, itu artinya saudara ada untuk mereka. Saudara dipanggil untuk mereka. Nah, seorang anak Tuhan perlu mengetahui hal ini. Jadi tidak sekedar ya kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, sudah cukup bagi kita. Udah, itu sangat menyenangkan. Ya benar, itu sangat menyenangkan. Tapi saudara juga perlu berbagi kepada yang lain. Nah, siapkan hati saudara. Saya ajak saudara berdamai dengan pikiran. Ini kadang pikiran ini suka menjadi benteng yang menjadi benteng penghalang bagi kita. Apakah pemikiran kita jauh lebih sulit atau ketaatan hati kita jauh lebih dalam kepada firman Tuhan, bahwa untuk mengasihi Tuhan dan karya terbesar yang Dia lakukan di kayu salib, yaitu menebus saudara dan saya dari liang dosa. Cek hati kita. Apakah kita memiliki iman dan ketaatan bahwa firman Tuhan memanggil saya dan saudara untuk bersaksi dan menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan hidup kita, memanggil saya dan saudara. Seperti lagu katakan begini: dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa kita katakan? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hari ini, pagi hari ini, saya dan saudara dipanggil Tuhan. Dan kita jawab, kita katakan, ya Tuhan. Untuk apa saudara? Tidak sekedar cukup menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi dan bersaksi. Setuju saudara? Mau saudara? Nah, mari kita siapkan hati. Dan ini kabar baik sekali. Ini kabar menggembirakan sekali. Saudara setuju dan sehati dengan firman Tuhan? Apakah kabar baik? Bahwa kabar baik adalah yang ditunggu-tunggu dan dinantikan banyak orang. Setuju saudara? Nah, firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bukan berita buruk saudara. Bahasa-bahasa pikiran kadang sering mengatakan, ini menakutkan, ini bukan bagian saya, ini ngeri, ini nggak bisa, saya mah nggak bisa, kayaknya bukan saya di sini. Nah, ini bukan berita menakutkan. Stop. Bukan berita kekerasan, bukan berita membahayakan, bukan seperti yang kadang ada dalam pikiran kita. Coba cek saudara, pikiran saudara, apa yang paling banyak di sini yang terjadi ketika saudara mendengarkan Injil? Atau ketika saudara mendengarkan berita Injil, apa yang ada di sini saudara? Apa yang ada di sini saudara? Katakan, yuk sama-sama, pegang saudara, pikiran saudara, pegang sama hati saudara. Sama-sama kita katakan, ini kabar baik. Saudara sambil tersenyum, coba ekspresikan saudara dengan wajah gembira. Ini kabar gembira, ini kabar baik. Dengan penuh iman, yes. 1, 2, 3, sama-sama tersenyum. Ini kabar baik. Ya, ini kabar baik yang harus kita sampaikan kepada mereka yang terhilang, kepada dunia ini. Ya, nah, kabar baik ini dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari kehidupan doa, dimulai dari hidup dalam doa. Kita ingin menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Apa yang kita harus persiapkan? Pertama, kita harus hidup dalam doa. Dimulai dari hidup dalam doa. Gereja yang sehat, di gereja yang sehat. Dimulai dari gereja yang berdoa. Gereja itu bukan bicara bangunannya, saudara, batu batanya, tiangnya. Gereja itu bicara saya. Dimulai dari saya, orang percaya yang berdoa. Orang percaya harus memulai apapun yang dilakukan dan direncanakan itu di dalam doa. Demikian juga mendoakan orang-orang yang akan Anda sampaikan kabar baik. Agar apa saudara? Roh Tuhan menjamah mereka dan kasih karunia-Nya menjamah mereka. Dan Tuhan juga menuntun saudara mengalami perjumpaan kepada mereka yang terhilang, ya. Dan Tuhan juga bisa menuntun saudara kepada siapa saudara harus pergi. Jadi harus dimulai dengan doa. Jadi doa bukan rencana agenda kita yang terakhir, saudara. Itu kita letakkan di pertama agenda dari rencana kita. Kita harus berdoa
banyak hal. Gak cukup kita hanya berdoa buat pelayanan kita, buat pekerjaan kita. Doakan mereka yang terhilang. Nah, setelah kita berdoa, kita membangun persahabatan, pertemanan, perkenalan. Mungkin semuanya kita udah kenal. Wah, teman-teman saya udah kenal semua, sahabat, keluarga saya udah kenal semua. Nah, mungkin ada teman-teman yang saudara belum kenal. Saudara boleh membangun persahabatan. Artinya mengenali latar belakang kehidupannya seperti apa, supaya kita tahu kebutuhan mereka. Jadi kita membangun persahabatan itu artinya membuka diri bagi orang lain. Sifatnya nggak menunggu, saudara. Tunggu disapa dulu baru kita jawab. Kalau nggak disapa, kita nggak katakan apa-apa. Tapi orang yang bersahabat, orang yang ramah, orang yang membuka diri bagi orang lain, sebelum orang lain menyapa, dia udah nyapa duluan. Hai, apa kabar? Nah, itu tandanya orang bersahabat. Nah, seperti Petrus dan Cornelius, mereka bersahabat. Petrus bersahabat mulai dari utusan Cornelius yang diutus 3 orang untuk menjumpai Petrus, sehingga Petrus mengundang mereka masuk dalam rumahnya Petrus, dan Petrus mendengarkan 3 orang suruhan Cornelius ini berbicara, dan akhirnya Petrus mengatakan, ya, mereka bermalam di tempat Petrus karena sudah malam, untuk besok melanjutkan perjalanan ke rumah Cornelius. Artinya ada persahabatan, perkenalan yang mereka mulai. Nah, saudara-saudara, setelah kita membangun persahabatan, doa, persahabatan, kita menyampaikan kabar baik. Nah, kita sampaikan kabar baik seperti kisah seorang perwira Cornelius dan Rasul Petrus. Dengar baik-baik, saudara. Kabar baik ini juga disampaikan Rasul Petrus kepada siapa? Seorang perwira Itali, pasukan Itali. Namanya Bapak Cornelius. Ada yang punya nama Cornelius di sini? Nah, seorang yang apa, saudara? Biografinya terkenal baik, yang tulus hati, saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah, diberkati dan senantiasa berdoa kepada Allah. Wow, luar biasa kehidupan perwira ini. Tetapi apa yang belum dia miliki, ya, atau yang dia ketahui dalam hidupnya? Mari kita melihat apa yang dilakukan Petrus. Kalau seandainya kita melihat Cornelius seperti ini, seperti tidak ada cacatnya, orang sempurna. Coba, seorang perwira loh, saudara, punya pengaruh, punya jabatan, tetapi dia hidup seperti ini. Ini luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Roh Tuhan menjumpai Petrus sampai suruhan Cornelius datang ke rumah, dan mereka berbicara, dan Petrus diteguhkan untuk berangkat ke rumah Cornelius. Dan Petrus menjelaskan Allah di dalam Yesus Kristus kepada Cornelius. Dan apa yang dilakukannya menarik sekali, bukan? Cornelius percaya kepada Allah, tetapi dia tidak mengetahui Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, begitu banyak orang yang percaya kepada Allah. Seluruh dunia juga percaya kepada Allah, tetapi belum tentu mereka mengetahui apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah kabar gembira itu yang harus kita sampaikan. Ini menggembirakan sekali, karena membawa orang-orang mengenal kepada Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, memiliki hubungan dengan Allah, tidak hanya mengatakan dan percaya saja, tapi ada hubungan. Nah, Petrus menjelaskan ini kepada Cornelius. Di Kisah Rasul 10:34, Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, karena mereka dari 2 budaya yang berbeda. Dan Petrus melihat bahwa Allah pun di dalam Yesus Kristus mengasihi Bapak Cornelius ini. Nah, saudara-saudara, Allah memang mengasihi seluruh dunia, mengasihi setiap orang, berbeda suku, berbeda ras, budaya, semua Allah kasihi, tua, muda, miskin, kaya, berpendidikan, tidak berpendidikan, ya. Tuhan mengasihi semua. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara-saudara, memang dia mengasihi dunia ini. Nah, itu disampaikan oleh Petrus, dan dikatakan Kisah Rasul 10:35, setiap orang, ya, dari bangsa manapun yang takut akan dia, mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, dari bangsa manapun, tidak ada pilihan, semuanya bangsa dikasihi Tuhan. Nah, luar biasa, ini berita gembira yang harus kita sampaikan, saudara-saudara. Allah itu untuk semua orang, Yesus itu untuk semua orang. Dikatakan 10:36, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Semua orang, saudara. Berarti orang di dunia ini begitu banyaknya, Tuhannya hanya satu. Makanya juga dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hanya satu untuk semua. Jadi satu untuk semua. Jadi di sini Yesus Kristus adalah untuk semua orang,
bukan untuk tertentu atau budaya tertentu atau suku tertentu. Jadi Kisah Rasul 10:42 dikatakan Yesus Kristus dialah yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang hidup dan mati. Nah, artinya suatu hari nanti semua orang di dunia ini, yang mati, yang hidup pun harus dihakimi, diadili menurut perbuatannya selama dia di dunia. Selama dia di dunia, apa yang dia lakukan, dia harus bertanggungjawabkan. Apakah dosanya sudah diampuni? Nah, disinilah saudara kabar gembira itu. 10 ayat 43 dikatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ia akan mendapat apa saudara? Pengampunan dosa oleh karena namanya. Karena Kisah Rasul pun mencatat tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan yang kita selain Yesus Kristus. Itu Alkitab yang katakan saudara. Jadi benar-benar ini luar biasa. Bukankah ini menggembirakan saudara? Hari-hari ini kita gak menebus dosa kita sendiri, gak menanggung dosa kita. Ada yang menjamin, ada yang menebusnya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat bagaimana kita menyampaikannya, bercerita kepada orang lain. Kalau itu tadi kisah Petrus dan Kornelius ya. Nah, bagaimana kisah kita dengan keluarga kita, teman sahabat kita yang kita tahu mereka masih terhilang, mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana? Apa yang kita katakan? Nah, kita menceritakan tentang Amaki, saudara-saudara. Jadi Amaki, anugerah yang diberikan Allah kepada seluruh dunia. Itu adalah anugerah. Jadi anugerah ini kita ceritakan bahwa hidup kekal itu anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah kita. Jadi anugerah grace cuma-cuma itu hadiah diberikan, keselamatan, pengampunan dosa karena terlalu mahal. Gak ada orang bisa membelinya. Hutang uang kita bisa bayar saudara, dicicil kek, mau lunas kek, mau dicicil setahun. Tapi hutang dosa gak bisa kita bayar sendiri. Kita berdosa, kita bayar sendiri hutang dosa kita. Hutang uang bisa ya saudara. Jadi itu anugerah. Nah, tapi manusia gak bisa menerima yang sudah diberikan hadiah ini, gratis ini, cuma-cuma ini, karena ada yang menghalangi. Dosa, makanya perkara dosa ini perkara serius. Nah, manusia semua telah berbuat dosa dan memerlukan keselamatan dan pengampunan dosa, siapapun dia. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Jadi semua manusia itu berdosa, kata firman Tuhan. Jadi perlu ada orang yang menyelamatkan, yang menebus ya. Manusia gak bisa menebus, menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau begitu, mari kita lihat. Tadi M manusia, cara Allah ya Amaki, A anugerah, M manusia, A Allah. Allah itu bagaimana saudara? Yang kita katakan Allah kasih dan Allah adil. Berdasarkan kasih Allah, saudara dan saya diampuni dosanya, dikasihi, diterima dalam surganya. Tetapi berdasarkan keadilan Allah, saudara dan saya harus dihukum, harus disalib karena dosa kita. Ya, kita harus menanggung. Tapi apakah kita menanggung dosa kita, saudara? Tidak, bukan? Nah, itu artinya kasih dan adil ini seperti dua hal yang berlawanan. Tetapi kasih dan adil Allah bisa dipuaskan di dalam siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus, apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus? Siapakah Allah? Allah adalah Yesus Kristus yang turun ke dunia. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita agar kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Jadi Yesus Kristus melakukannya bagi kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita sampaikan ini kepada mereka, kita tantang iman percaya mereka. Iman mereka, apakah mau mempercayai berita kabar baik ini? Apakah mau memiliki iman yang menyelamatkan, mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal, keselamatan dan pengampunan dosa? Karena ada orang imannya hanya sebatas akal, percaya Yesus saja.
tahu Yesus tapi nggak mengandalkan Yesus sungguh-sungguh. Dia mesti mengandalkan dirinya sendiri ya. Jadi tahu, setuju, akalnya ya, ada iman buta, pokoknya ikut-ikutan aja, tapi kenal juga, tahu juga nggak tahu. Pokoknya dia percaya Allah aja tapi tidak tahu apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kita menantang dia ibarat seperti kita sudah menyampaikan kabar baik, itu pesawat yang lagi take off. Tapi jangan lupa, pesawat kalau udah take off pasti ada landingnya, saudara. Ketika kita menyampaikan kabar baik, jangan lupa saudara tantang dia sampai di mana dia mengikuti cerita kabar baik dari kita, sampai di mana dia mau percaya. Nah, kita katakan, jadi A maki, A anugerah, M manusia, A Allah, K Kristus, I iman ya. Cukup dengan A maki saudara ya, sudah bisa menyampaikan kabar baik. Wow, mudah bukan? Nah, saudara, datang imannya dan kita katakan, apakah dia mau menerima keselamatan yang dari Tuhan dan serta pengampunan dosa dari Tuhan? Mau nggak dia menerima iman yang seperti ini? Kita tegaskan lagi, menjadikan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan yang lain. Inilah iman yang sesungguhnya. Nah, ketika dia mau percaya, kita doakan dia saudara, kita doakan dia, kita ajak dia berdoa. Dia boleh mengikuti doa saudara ya. Kita katakan contoh doa pengakuan saudara. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal, dan tidak lagi mengandalkan usaha saya sendiri, tetapi mengandalkan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib, membayar lunas semua hutang dosa saya untuk memperoleh hidup kekal. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Ampuni dosa saya mau bertobat dan meninggalkan hidup saya yang lama dan mentaati kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan hari ini saya memiliki hidup yang kekal, percaya dosa saya sudah diampuni dan keselamatan saya terima. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Nah, setelah itu kita akan bimbing orang ini, kita muridkan dia, kita ajari dia kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia harus percaya, berdoa, dia harus datang kepada Tuhan, dia harus mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, dengan demikian saudara sudah menyampaikan kabar baik. Mudah bukan? Tidak ada yang menakutkan, tetapi Roh Kudus juga akan menolong saudara. Nah, siapa di antara saudara pagi hari ini yang di dalam hatinya, Tuhan, saya ingin menjadi saksi, saya ingin bersaksi, pakailah saya. Nah, berapa banyak di antara saudara? Mari kita berdoa, pegang hati saudara, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini mereka mendengar tentang firman-Mu, tentang kabar baik, bagaimana good news ini Tuhan. Kami harus sampaikan seperti kata firman Allah, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang berdosa, orang-orang terhilang. Inilah visi kami juga sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dan dosa kami sudah diampuni. Itu bukan buat diri kami sendiri, tetapi kami juga berbagi kepada orang lain, kepada keluarga, saudara, teman kami yang belum benar-benar mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Kau mengurapi kami Tuhan, Kau meneguhkan kami, berikan kami iman. Sungguh-sungguh kami mau taat kepada firman Tuhan, bukan mengikuti apa yang ada dalam pikiran kami, dalam opini kami Tuhan, yang bisa menyesatkan kami sendiri ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami dalam nama Yesus. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Engkau berkata ladang sudah menguning dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pekerja-pekerja untuk tuayan-tuayan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan Yesus hamba-hambamu, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang siap menjadi berkat untuk ladang yang sudah menguning bagi jiwa-jiwa, agar mereka diselamatkan dan dosanya diampuni ya Tuhan. Kami mohonkan pertolongan daripada Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berkati presiden kami, pemerintahan, berkati dalam nama Yesus, agar Tuhan Yesus pemerintahan kami, presiden kami Tuhan, semakin hari Tuhan pimpin Tuhan untuk mimpin bangsa kami di tengah pandemi ini. Tuhan tolong
Tuhan. Kami berdoa kuasa daripada Roh Kudus menolong pasukan malaikat bala tentara Allah hadir di tengah bangsa ini Tuhan Yesus, menuntun bangsa ini ke dalam jalan kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, Bapa berkati Tuhan dimanapun Tuhan Yesus anak-anak-Mu berada, 27 provinsi di Indonesia Tuhan, Engkau lawat dengan keselamatan, dengan berita pertobatan dan keselamatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita panjatkan doa berkat di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita mau berdoa. Saya akan berdoa berkat buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati. Selamat melakukan firman Tuhan hari ini, menjadi duta-duta Kristus. Amin.